Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam kondisi wabah COVID 2019 ini masih belum berakhir. Sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelas coba siapkan pimpin doanya untuk kawan-kawannya. Baiklah, Bapak absen dulu ya. Raffi Hidayat, Raffian Putra, Tinto Pratama. Oke, hadir semua ya. Oke, anak-anak semuanya masih ingat kan materi sebelumnya? Ya, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai struktur dan pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, sudah paham semua kan? Oke, mantap. Selanjutnya kita akan memasuki materi mengenai fungsi air bagi tumbuhan dan transport pasif, yaitu difusi dan osmosis. Nah, ada yang tahu fungsi air bagi tumbuhan? Ya, air merupakan salah satu nutrisi pokok bagi semua makhluk hidup dan termasuk tumbuhan. Nah, kalau difusi dan osmosis ada yang tahu? Coba angkat tangan. Ya, difusi dan osmosis merupakan proses perpindahan molekul antara konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah atau konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, contohnya itu seperti dalam pembuatan teh, bagaimana air itu bisa berubah menjadi teh atau susu. Nah, nanti kita bahas di materi ini. Kegunaan mempelajari materi fungsi air bagi tumbuhan dan transfer pasif ini, kita dapat mengetahui bagaimana proses perpindahan molekul atau zat air yang kita sering jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, pembuatan susu, teh, dan bahan cair yang lainnya. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak sudah menyiapkan PPT yang akan Bapak tampilkan sebentar lagi. Mohon kepada anak-anak mempersiapkan diri, mencatat apa hal-hal yang penting dari yang Bapak sampaikan. Baiklah, pertemuan kita pada hari ini yaitu membahas fungsi air bagi tumbuhan dan transport pasif atau difusi dan osmosis. Fungsi air bagi tumbuhan. Yang pertama yaitu air sebagai komponen utama dalam proses fotosintesis dan transpirasi pada tanaman. Air juga menjadi sumber energi dalam proses fotosintesis, sehingga banyaknya energi pada proses fotosintesis menyebabkan kebutuhan tumbuhan pada air menjadi tinggi. Yang kedua, air merupakan senyawa yang berfungsi dalam pembentuk protoplasma. Selanjutnya yang ketiga, air juga dapat bekerja sebagai pelarut zat hara dalam proses masuknya mineral dari tanah ke dalam tanaman serta mendistribusikannya ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang keempat, air juga sebagai senyawa yang dapat mengatur mekanisme pergerakan untuk membuka dan menutupnya stomata pada tumbuhan. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu membantu proses respirasi dalam tumbuhan. Yang keenam, air juga media pengangkut dan memindahkan hasil proses fotosintesis. Yang ketujuh, air dapat bekerja sebagai sistem hidrofilik dan dapat menimbulkan tekanan turgor pada dinding sel karena memberikan tekanan pada sel tumbuhan jika
sel dipenuhi oleh air. Kemudian yang terakhir 8 yaitu air menjadi media dalam proses keberlangsungannya biokimia karena air merupakan zat pelarut yang baik dalam proses kimia. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya. Transport pasif merupakan perpindahan zat yang tidak menggunakan energi. Inilah yang disebut salah satu fungsi dari membran sel, yaitu sebagai lalu lintas atau transport molekul dan ion. Nah, saat membran sel mentransport molekul dan ion-ion, maka terjadilah peristiwa perpindahan zat yang terjadi karena perbedaan konsentrasi antara kondisi, yaitu sistem dan lingkungan, pada membran itu sendiri. Perpindahan zat tersebut ada yang menggunakan energi dan ada pula yang tidak menggunakan energi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau kurang jelas? Baiklah, Bapak lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke difusi. Difusi merupakan peristiwa perpindahan suatu zat dalam pelarut dari bagian konsentrasi tinggi yang disebut hipertonik ke bagian yang berkonsentrasi rendah yang disebut hipotonik. Proses difusi melalui membran semi-permeabel ataupun tidak melalui membran. Nah, perbedaan konsentrasi yang ada pada kedua larutan disebut gradien konsentrasi. Dapat kita lihat pada gambar, di bagian A terdapat segumpal gula yang akan dimasukkan ke wadah yang berisi air. Nah, di sini gumpalan gula ini merupakan molekul yang berkonsentrasi tinggi, sedangkan di wadah yang terdapat air yang berkonsentrasi rendah. Nah, ketika di bagian gambar B ini gula sudah masuk ke dalam wadah air, nah kemudian molekul gula akan mulai menyebar. Difusi akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan setimbang, yaitu isotonis, di mana perpindahan molekul tetap terjadi walaupun tidak ada perbedaan konsentrasinya. Dapat kita lihat di gambar bagian C dan D. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, Bapak akan lanjutkan. Proses difusi juga memiliki faktor yang mempengaruhi terjadinya difusi ini. Terdapat beberapa faktor berikut ini seperti suhu, yaitu semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat, maka semakin cepat pula kecepatan difusinya. Nah, ini sama dengan kita membuat teh. Kita memasukkan air panas terlebih dahulu agar teh tersebut cepat merata dibandingkan dengan air dingin. Kemudian ada ukuran partikel. Nah, semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel itu akan bergerak, sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. Kemudian ada luas suatu area. Nah, semakin besar luas area, semakin cepat kecepatan difusinya. Dan yang terakhir, ketebalan membran. Nah, semakin tebal membran, maka semakin lambat kecepatan difusi terjadi. Sampai di sini paham semua kan? Nah, baiklah, Bapak lanjutkan. Sekarang kita masuk ke osmosis. Nah, osmosis merupakan perpindahan molekul air melalui selaput semi-permeabel selektif dari bagian zat yang memiliki kandungan konsentrasi molekul air yang lebih tinggi ke zat yang memiliki kandungan konsentrasi molekul air yang lebih rendah. Nah, dapat kita lihat di gambar sebuah wadah memiliki dua bagian, di mana yang kanan itu merupakan konsentrasi air molekul yang tinggi, banyak molekulnya, sedangkan yang kiri memiliki molekul yang rendah, yang dibatasi, keduanya tersebut dibatasi oleh selaput semi permeabel selektif. Dan
Bila dilihat dari segi kandungan molekul air dan kepekatan konsentrasi larutan antara kedua zat, terlarut dan pelarut, peristiwa osmosis memiliki dua persepsi definisi yang berbeda dalam sifat hipotonik dan hipertoniknya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, Bapak lanjutkan lagi. Sama halnya dengan difusi tadi, osmosis juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi proses terjadinya osmosis. Di antaranya ialah keterlarutan lipid. Nah, molekul yang mempunyai keterlarutan yang tinggi meresap lebih cepat daripada molekul yang kelarutan rendah seperti lipid. Kemudian ada luas permukaan membran. Nah, kadar resapan menjadi lebih cepat jika luas permukaan membran yang disediakan untuk resapan lebih besar. Kemudian ada faktor suhu. Pergerakan molekul akan lebih dipengaruhi oleh suhu karena kadar resapan akan menjadi lebih cepat pada suhu yang tinggi dibandingkan dengan suhu yang rendah. Faktor yang terakhir ialah ketebalan membran. Nah, kadar resapan suatu molekul berkadar songsang dengan jarak yang harus dilaluinya, berbanding dengan satu membran yang tebal. Kadar resapan melalui satu membran yang tipis adalah lebih cepat. Baik, sudah paham semua kan difusi, osmosis, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya? Baik, kita lanjut ke yang terakhir ya, slide terakhir. Ada beberapa perbandingan proses osmosis dan proses difusi. Osmosis terjadi saat ada membran semi-permeabel. Membran ini tidak dibutuhkan untuk terjadinya proses difusi. Kemudian, keduanya bisa terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi. Lalu pada osmosis, yang berpindah yaitu molekul-molekul pelarut, biasanya itu air. Sedangkan pada difusi, yang berpindah yaitu molekul-molekul terlarut. Nah, lalu difusi bisa menyebar sampai jarak yang cukup jauh, sedangkan osmosis terbatas pada jarak yang lebih dekat saja. Pada proses difusi, molekul-molekul terlarut bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan pada osmosis, molekul-molekul pelarut mengalir secara kebalikannya. Nah, difusi umumnya terjadi pada molekul-molekul gas, meski difusi juga bisa terjadi pada molekul padat ke cair ataupun cair ke gas. Nah, osmosis hanya terjadi di antara dua larutan. Dan yang terakhir, osmosis terjadi relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan difusi. Nah, setelah penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, sekarang Bapak ingin kalian membentuk beberapa kelompok. Tugasnya ialah membuat satu contoh proses terjadinya difusi dan osmosis ya. Nanti setiap kelompok menjelaskan di depan ya. Wah, bagus sekali ya kelompoknya. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Oke, silahkan. Bagaimana kelompok penyaji? Ya, bagus. Nah, dari materi yang kita pelajari hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan keseluruhan materi kita pada hari ini? Coba ajukan tangannya. Ya, silahkan. Ya. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Jadi, air merupakan salah satu senyawa yang sangat penting bagi tumbuh kembangnya suatu tumbuhan, di mana air merupakan pembentuk dari protoplasma
dan juga membantu pelarutan zat-zat hara agar mudah diserap oleh tumbuhan tersebut. Kemudian air juga membantu mekanisme gerak, menutup dan membukanya stomata. Lalu difusi dan osmosis, di mana difusi merupakan perpindahan molekul zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Sedangkan osmosis merupakan proses perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, dari kedua proses tersebut juga memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti suhu, keterlarutan lipid, dan ketebalan membran. Baiklah, untuk ringkasan kalian kirimkan ke grup WhatsApp ya. Nanti saya cek. Selanjutnya saya akan memberikan kalian tugas di mana tugas ini akan memperkuat materi yang telah kita pelajari hari ini. Nanti panduan ini tugasnya praktikum. Nanti panduan praktikumnya saya kirim di WhatsApp grup. Kemudian kerjakan ya. Nah, saya kira cukup sampai di sini materi yang dapat Bapak sampaikan. Sampai ketemu di minggu depan. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.